sekali boleh bertemu dengan saudara kembali. Terima kasih buat setiap doa saudara. Selama beberapa minggu kami sekeluarga pergi ke Jepang dan juga pelayanan di Korea Selatan. Dan saudara-saudara, itu pengalaman pertama kami melayani di gereja lokal Korea dengan langsung berbahasa Inggris, dan saya bersyukur karena mereka juga sebagian besar nggak mengerti bahasa Inggris, sehingga saya dengan leluasa dan mereka terjemahkan, pendetanya terjemahkan dalam bahasa Korea. Saya juga nggak ngerti apa yang mereka katakan, tapi Tuhan Yesus sangat baik. Katakan amin. Dan juga pelayanan ke Indonesia selama beberapa minggu, saya yakin bahwa setiap doa saudara untuk kami, Tuhan juga limpahkan berkat buat setiap saudara. Siapa percaya Tuhan Yesus terlalu baik, katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar. Tema kita adalah The Year of Revival, tahun kebangkitan. Dan subtema bulan ini adalah The Power of Unity, kuasa dari kesatuan. Saudara sekalian, saya yakin semua kita tahu dan sadar betapa pentingnya hidup dalam kesatuan. Kita percaya bahwa di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Siapa yang percaya ada berkat di balik kerukunan? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau hidup rukun. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah harga bagi kesatuan. The price of unity. Kita tahu bahwa kita harus hidup rukun. Rukun dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, teman, dan juga sesama orang-orang yang bekerja, sesama gereja, bahkan juga dalam sebuah komunitas. Namun sedihnya hari-hari ini, kenyataannya banyak terjadi pertikaian, pertengkaran, keributan, bahkan perpecahan. Ketika saya di Indonesia, saya melayani ke beberapa gereja, dan saudara saya sedih juga karena mendengar ada gereja ini pecah, gereja itu pecah, dan sebagainya. Namun kita tetap percaya bahwa ketika kita mau bayar harga bagi kesatuan, maka kesatuan akan kita nikmati. Katakan amin. Nah, Alkitab kita adalah buku yang jujur. Ayo ucapkan bersama saya, Alkitab buku yang jujur. 2, 3. Ya, Alkitab tidak hanya menceritakan kehebatan, kelebihan, hal positif, tetapi juga kenyataan untuk kita bisa belajar. Saudara sekalian, Alkitab mencatat pernah terjadi perpecahan antara Rasul Paulus dengan Rasul Barnabas. Dan mari kita akan lihat pelajaran apa yang kita bisa tangkap. Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai ayat 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini adalah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Antiokhia ini adalah bagian daripada saudaraku Turki. Dan Anda mengerti bahwa di Antiokhia inilah pertama kali para pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen. Dan itu semua tidak lepas dari peranan pelayanan Paulus dan Barnabas. Dan lihat ayat ini berkata, ketika Paulus dan Barnabas unity, kerjasama dalam pelayanan, maka mereka bisa dengan leluasa mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang dibawa kepada Yesus. Namun apa yang terjadi? Ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Mereka mau kembali dalam perjalanan misi yang kedua. Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ada sebuah keinginan dari Barnabas mengajak keponakannya Yohanes Markus. Ayat 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, ada ketegasan, ada sebuah kedisiplinan dari Paulus, dan berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Kalau Anda baca dalam bagian lain dari Kisah Rasul,
Yohanes Markus ini pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan itu. Dan saudara, ada sebuah perbedaan pendapat. Yohanes Markus mau diajak oleh Barnabas, tapi Paulus tegas menolak. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. There was a sharp argument. Ada sebuah argumentasi yang tajam. Ada suatu perselisihan yang tajam. And they separated. Dan mereka pecah. Mereka akhirnya berpisah. Saudaraku, dan Barnabas membawa Markus juga, sertanya berlayar ke Siprus. Ayat 40. Tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan kepada orang-orang saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Lihat bagaimana terjadi perpecahan antara hamba Tuhan Paulus dengan hamba Tuhan Barnabas. Gara-gara ada perbedaan pendapat. Barnabas ingin mengajak keponakannya Yohanes Markus yang pernah tidak setia. Sementara Paulus menolak dengan tegas. Dan di situ akhirnya terjadi perpecahan, keributan, dan tentunya nama Tuhan dipermalukan. Namun percayalah, setiap apapun yang tercatat di Alkitab memberikan sebuah peringatan, pelajaran, dan saudaraku sebuah pemahaman buat kita bagaimana kita harus hidup dalam kesatuan. Dengar baik-baik, kesatuan tidak terjadi otomatis. Tetapi harus ada orang-orang yang mau membayar harga bagi kesatuan. Saya ulangi lagi statement ini, dengar baik-baik. Kesatuan tidak akan terjadi otomatis. Tetapi harus ada orang-orang yang bersedia, yang rela bayar harga bagi kesatuan. Ayo ucapkan bersama saya, harus ada yang rela bayar harga bagi kesatuan. 2, 3, harus ada yang rela bayar harga bagi kesatuan. Saudara, kalau Anda mau diberkati, Anda tahu kan, suami istri harus kompak, sepakat. Orang tua anak kompak, rukun. Di situ berkat dicurahkan. Namun saudaraku, kesatuan dalam keluarga nggak akan terjadi otomatis. Harus ada orang-orang yang mau bayar harga bagi kesatuan. Dan Anda mengerti bahwa harga bagi kesatuan itu mahalnya bukan main. Dan saudara sekalian, demikian juga dalam pekerjaan, dalam gereja lokal, antar gereja, dalam komunitas. Saudaraku, harus ada orang-orang yang mau bayar harga bagi kesatuan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, biar firman ini menginspirasi dan mendorong saya dan setiap saudara. Kita harus mau bayar harga bagi sebuah kesatuan. Sebab di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Yang mau bayar harga kesatuan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Paulus dan Barnabas pecah. Gara-gara yang satu punya kemauan, yang satu tidak mau, ribut, dan akibatnya menyedihkan. Tentunya pengalaman ini memberikan sebuah pelajaran berharga bagi Paulus, bagi Barnabas, dan bagi setiap kita. Dan kalau Anda baca di Alkitab, di masa tuanya, akhirnya Rasul Paulus belajar banyak bagaimana membayar harga bagi kesatuan. Kalau Anda baca pada bagian Alkitab yang lain, Rasul Paulus akhirnya bisa kembali berhubungan baik dengan Barnabas. Bahkan juga Paulus bisa berhubungan baik kembali dengan Yohanes Markus yang tadinya menjadi sumber perpecahan. Kalau Anda baca, Paulus menuliskan di masa tuanya, panggillah Yohanes Markus sebab pelayanannya penting bagiku. Dan lihat saudara sekalian bahwa akhirnya hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Kita berdoa supaya keluarga yang kurang harmonis, supaya gereja atau persahabatan atau apapun yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan hubungan kita kembali. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, Paulus makin tua, dia makin nyadari
Waktu dia lebih muda, ternyata ada banyak hal-hal yang membuat terjadi pertengkaran, menjadi keributan. Saya berdoa, dan biar kita semua makin sadar, saya pun tiap hari tambah tua, saudara pun juga tambah hari tambah tua. Saya harap kita makin tua, tidak makin cari banyak musuh dan masalah. Kita tambah tua, makin cari banyak teman dan sahabat yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ayo coba lihat kanan kirimu, coba katakan jangan cari banyak musuh. Haleluya. Coba lihat lagi katakan jangan cuma cari gara-gara. Amin saudaraku. Tambah tua kita tambah bijak, tambah dewasa, nggak tukang ribut, nggak tukang sengketa sana sini, tapi kita semua jadi pembawa damai, membawa kerukunan. Yang mau mengalami itu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya di masa tua Paulus, dia bisa mengalami perdamaian kembali dengan Barnabas. Bahkan dia bisa baik kembali dengan Yohanes Markus yang tadinya sempat dia tolak. Nah, saudara sekalian, bahkan akhirnya Paulus belajar untuk akhirnya bisa memberi nasihat dari pengalamannya kepada jemaat Filipi. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan. Dan pengalaman dan nasihat ini juga berguna buat kita semua. Mari kita lihat Filipi 2 ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Kita lihat dulu ayat pertama sampai ayat yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Bersatu dan Merendahkan Diri Seperti Kristus. Ayo judulnya kita baca sama-sama. 2, 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, mari baca sama-sama. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, terus dalam satu jiwa, terus dalam satu tujuan. Diulang 3 kali kata satu, satu, satu. Artinya Paulus memberi nasihat ketika dia lihat di jemaat Filipi ada perpecahan, ada pertengkaran, supaya mereka bisa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sekali lagi saudaraku, ketika kita hidup dalam pertengkaran, keributan, perpecahan, maka nama iblis yang disenangkan dan nama Tuhan yang dipermalukan. Memang kalau sampai terjadi perpecahan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, bisa mendatang kebaikan. Namun jauh lebih baik, kita harus belajar mau membangun kesatuan. Nah, saudara sekalian, Paulus memberi nasihat dari pengalamannya. Pada waktu muda, dia ribut dengan Barnabas, dia pecah, dan apa yang terjadi? Dia memberi nasihat buat kita, bagaimana harga bagi kesatuan. Dan kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, tulisan Paulus. Saya akan bagikan ada 3 harga bagi kesatuan. Sekali lagi, siapa yang mau keluarganya makin harmonis, yang mau gereja ini makin bersatu, yang mau antar gereja makin bersatu, yang mau Philadelphia makin bersatu, yang mau lambaikan tangan saudara, yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, harga bagi kesatuan, lihat Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Setelah Paulus berkata satu tujuan, satu kasih, satu dalam jiwa, lihat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Don't be selfish. Jangan egois. Jangan mencari kepentingannya sendiri. Atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Cari kedudukan, cari hormat, cari pengakuan. Sebaliknya dengan rendah hati. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Don't look out only for your own interest. Jangan cuma sibuk hanya lihat kepentinganmu sendiri.
apa yang menarik bagi dirimu, but take an interest in others too. Tetapi juga carilah apa yang penting bagi orang lain juga. Nah, di sini dari 2 ayat ini Paulus memberi nasihat. Harga bagi kesatuan yang pertama adalah rela mengorbankan kepentingan pribadi. Tahukah Anda bahwa setiap orang punya kepentingan? Semua kita punya keinginan. Semua kita punya kemauan. Dan itu normal. Tetapi saudara sekalian, kita harus menentukan dalam kesatuan. Baik dalam hubungan suami istri, orang tua anak, dalam dunia pekerjaan, dalam gereja lokal, antar komunitas. Kepentingan siapa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Percayalah bahwa kesatuan terjadi, ditentukan oleh kepentingan siapa yang mau dikejar. Sekali lagi saya ulang lagi. Kesatuan terjadi, ditentukan oleh kepentingan siapa yang mau dikejar. Kata bersama saya, kepentingan siapa? 2, 3. Nah, keluarga bisa bersatu atau keluarga pecah jika orang menentukan kepentingan siapa yang mau dikejar. Nah, contoh saudaraku, rumah tangga akan ribut terus, ribut berantem. Kalau masing-masing suami istri, orang tua anak, mau mengejar kepentingan mereka pribadi. Contoh sederhana, sama-sama lapar, sama-sama mau makan. Yang satu istrinya pingin makan Chinese food, suaminya pingin Korean food, anaknya pingin Western food. Nah, sama-sama lapar, sama-sama ingin makan, tapi kepentingannya, keinginannya beda-beda. Nah, di sini kalau tidak kita rela menyerahkan kepentingan kita pribadi, ujung-ujungnya ribut. Belum sampai rumah makan, belum sampai ke tempat makan, ribut berantem, cembetut-cembetutan, akhirnya ribut, saudaraku. Dan saya berdoa biar semua kita tidak mengejar kepentingan pribadi, namun justru rela mengorbankan kepentingan kita pribadi demi kepentingan bersama yang mau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Gereja, pekerjaan, pertemanan, persahabatan, komunitas, kota dan bangsa bisa bersatu atau pecah tergantung dari kepentingan siapa yang kita kejar. Dan mari kita belajar dari ayat ini. Kalau saudara dan saya pingin keluarga Anda makin rukun, Anda pingin gereja ini, komunitas kita makin kompak, maka kita masing-masing harus rela mengorbankan kepentingan kita pribadi, sehingga akhirnya tercipta sebuah kesatuan yang setuju. Katakan amin. Nah, saudaraku, saya yakin saudara pernah mendengar nama seorang pelukis hebat, Pablo Picasso. Siapa yang pernah mendengar nama orang ini? Angkat tangan ya. Next. Pablo Picasso adalah seorang pelukis hebat yang saudara hari ini lukisannya mahalnya bukan main. Satu lukisan bisa dilelang sampai jutaan US dollar. Nah, tetapi pernahkah Anda mendengar seorang yang bernama Eugenio Arias? Saya yakin saudara nggak tahu siapa itu, yang pasti bukan tetangga kita. Eugenio Arias adalah tukang cukur rambut yang akhirnya berkenalan dengan Pablo Picasso. Tahun 1944. Waktu itu Pablo Picasso bukanlah pelukis terkenal, masih baru awal melukis. Dan saudara sekalian, ketika akhirnya mereka berkenalan, sejak itu Pablo dengan Arias, Picasso dengan Arias bersahabat baik. Dan setiap kali, saudaraku, mereka mulai akrab. Lalu apa yang terjadi? Kenapa mereka akrab dan bersahabat? Karena, saudaraku, Arias dan Picasso memiliki kesamaan. Mereka sama-sama berasal dari Spain atau Spanyol, dan mereka sama-sama tinggal di Prancis, France. Jadi mereka merasa senasib sebangsa. Satunya tukang lukis belum terkenal, satunya tukang cukur. Karena persahabatan, maka setiap kali Picasso dicukur rambutnya oleh saudaraku Arias, maka Arias tidak mau terima bayaran. Loh, nggak usah, kamu temanku, nggak usah bayar, gratis aja. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya Picasso
demi untuk membalas kebaikan temannya ini. Setiap kali dia habis cukur, lalu akhirnya saudaraku Aries diberi hadiah, yaitu satu lukisan Picasso. Dan waktu itu lukisannya sama sekali nggak terkenal. Dan ternyata dari persahabatan mereka sejak 1944, akhirnya Picasso ketika dia meninggal dunia, lukisan yang diberikan kepada Aries itu 60 lukisan. Dan ternyata, saudaraku, setelah Picasso meninggal, beberapa museum besar datang kepada Aries, sang tukang cukur rambut, untuk mau membeli lukisan-lukisan itu. Satu lukisan akan dibeli jutaan US dollar. Anda bisa bayangin, Aries akan bisa kaya mendadak. Namun yang menarik, si tukang cukur, teman baiknya Picasso, menolak. Nggak mau dijual lukisan itu, 60 lukisan nggak mau dijual. Namun justru ia membawa lukisan-lukisan itu ke kampung halamannya yang bernama Buritago del Lozoya. Semoga saya benar mengucapkannya. Buritago del Lozoya adalah sebuah desa kecil di sebelah utara Madrid di Spain, Spanyol. Dan ini adalah desa asal daripada si tukang cukur ini. Akhirnya Aries mengorbankan jutaan dolar demi mengangkat derajat kampung asalnya yang tidak terkenal. Dia mendirikan sebuah museum tukang cukur Picasso yang dia dirikan tahun 1985 dengan memamerkan 60 lukisan Picasso. Dan Anda mengerti, melalui pengorbanan si tukang cukur ini, akhirnya sejak tahun 85 sampai sekarang, setiap tahun jutaan turis dari mancanegara datang mengunjungi museum ini yang ada di sebuah kampung kecil di daerah utara Madrid di Spain. Dan tentunya itu mengangkat ekonomi penduduk kampung itu. Jadi mereka, saudaraku, jadi kaya. Kenapa? Para turis-turis itu, saudaraku, nggak cuma hanya nonton lukisan, tapi mereka juga tinggal di sana, cari penginapan, lalu juga rumah makan, lalu juga, saudaraku, tempat-tempat belanja souvenir dan sebagainya. Jadi akhirnya, saudaraku, gara-gara pengorbanan si tukang cukur ini, akhirnya desa itu jadi terkenal sampai hari ini. Dan pada tahun 2008, ketika Aries itu meninggal, tukang cukur ini meninggal, maka kabar dukanya disiarkan ke seluruh Spain dan banyak negara lain. Seperti seorang pahlawan besar yang mati. Orang menghargai dan kehilangan. Dan Anda tahu, Buritago del Lozoya menjadi desa yang terkenal. Dan mereka mengenang Aries, dikenang sebagai tukang cukur termasyhur yang benar-benar rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk bisa dapat jutaan US dollar demi mengangkat desanya. Ayo tepuk tangan yang meriah buat orang yang punya hati baik ini. Saudara, tukang cukur ini jadi terkenal, mengangkat derajat hidup banyak orang desanya karena dia rela mengorbankan kepentingannya pribadi. Hari ini bagaimana dengan kita? Seringkali dari kerjaan ribut, di komunitas ribut, di gereja ribut, antar gereja ribut, gara-gara kita mempertahankan, mengejar kepentingan kita pribadi. Hari ini, mari kita mau bayar harga, dimulai dari saya dan setiap kita. Kita rela mengorbankan kepentingan kita pribadi. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar kepentingan Kristus. Apa yang Tuhan mau? Apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang mempermuliakan nama Tuhan? Ketika pernikahanku justru hancur, apakah nama Tuhan dipermuliakan? Ataukah justru aku mau mengejar apa yang Tuhan mau supaya aku tetap bisa mempertahankan pernikahanku? Ketika hubungan dalam gereja, apakah aku mau belajar menyukakan hati Tuhan, kepentingan Tuhan? Ketika dalam pelayanan aku sudah capek, disalah ngerti, seringkali aku difitnah dan sebagainya. Apakah aku mau mendahulukan kepentingan Kristus lebih daripada kepentinganku? Dan kalau saudara dan saya mau mendahulukan kepentingan Tuhan lebih daripada yang lain, maka kesatuan akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudaraku, kepentingan bersama
juga harus kita kejar. Barulah kepentingan pribadi harus diposisikan pada urutan terakhir. Saudara, kadang-kadang hal-hal kecil bisa jadi ribut, bahkan jadi perpecahan. Kalau masing-masing kita tidak rela mengorbankan kepentingan kita pribadi. Kalau masing-masing kita egois, mari kita belajar hari ini. Kita mau rela mengorbankan kepentingan kita pribadi. Lihat bagaimana Paulus mengajar seperti Kristus. Seperti Tuhan yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan banyak orang menyelamatkan saya dan saudara. Lihat bagaimana di Taman Getsemani Yesus bisa lari dari jalan salib. Namun dia berkata, bukan kehendakku, bukan yang aku ingini, bukan lagi yang kepentinganku, namun kehendakmu Bapa yang jadi. Hari ini ketika engkau sedang di masa-masa sulit, pertanyaannya, kepentingan siapa yang mau kau kejar? Kejarlah kepentingan Tuhan, kejarlah kepentingan bersama. Jangan sampai kita merugikan kepentingan banyak orang. Maaf kata saudaraku, ketika kita mungkin ngalami persoalan dalam pekerjaan kita, ngalami persoalan di gereja, apakah kita kemudian berpikir, ya sudah, aku mau pecah belah saja, aku mau rusak saja. Maka kita jadi orang yang egois. Tetapi kalau kita justru mementingkan kepentingan Tuhan, mementingkan kepentingan bersama, maka kita akan bersikap rela mengorbankan kepentingan kita pribadi. Bukannya aku lagi, namun Kristus. Aku yang lama sudah mati, namun Kristus yang hidup di dalam hidupku. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo lebih meriahkan haleluya. Nah, saudaraku, ada orang yang tidak pernah mikirkan kepentingan orang banyak. Ketika dia dikecewakan oleh gereja, ketika dia dikecewakan oleh hamba Tuhan, dengan mudahnya dia jelek-jelekkan gereja. Dengan mudahnya dia kemudian mulut ember, jelek-jelekkan hamba Tuhan. Saudara-saudara, kita kadang-kadang egois. Kita nggak mikir efek dominonya. Coba Anda bisa bayangkan, seandainya ada orang di tempat kerjaan Anda, bukan Kristen, namun hatinya mulai terbuka dan simpatik dengan Kristen. Dia mau terima Yesus. Namun gara-gara kita cerita kejelekan pendeta, cerita kejelekan gereja, nutup hatinya, jebret. Lalu kemudian dia tidak mau jadi orang Kristen. Saya mau tanya, yang jahat siapa? Yang akan dituntut oleh Tuhan siapa? Hari ini saudaraku, jangan lagi jadi orang egois. Mari kita belajar, rela korbankan kepentingan kita pribadi. Yang penting kepentingan Kristus dan kepentingan bersama. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, harga bagi kesatuan, kembali dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalimat berikutnya, lihat. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Katakan bersama saya, dengan rendah hati. 2, 3. Lebih keras, dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. NLT version berkata, be humble, thinking of others as better than yourself. Jadilah rendah hati dengan memikirkan bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Orang lain lebih benar. Nah, perpecahan terjadi justru karena kita merasa kita paling benar, orang lain salah. Kita yang paling hebat, orang lain tidak. Nah, saudara sekalian, di sini Paulus berkata, hendaklah dengan rendah hati. Ucapkan bersama saya, rendah hati. 2, 3. Harga bagi kesatuan yang kedua adalah mau merendahkan diri. Kesombongan akan mengakibatkan pertikaian, pertengkaran, dan perpecahan. Sebaliknya kerendahan hati akan mendatangkan kerukunan dan juga kesatuan. Masih ingat, sorga pernah kacau. Sorga pernah ribut. Kenapa? Gara-gara seorang malaikat, karena sombong, dia jadi setan. Dan dia hasut sepertiga malaikat di sorga. Lucifer karena kesombongannya, dia merasa hebat. Akhirnya dia hasut sepertiga malaikat di surga untuk melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan usir mereka ke bumi. Dan itulah jadi setan. Lihat, gara-gara kesombongan, gara-gara merasa hebat, maka malaikat berubah jadi setan. Sebaliknya, ketika kita hidup rendah hati,
Dari manusia biasa, kita bisa berubah seperti malaikat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Coba tanya kanan kiri, lu mau jadi malaikat atau jadi setan? Saya berdoa di sini nggak ada jadi setan di keluarga, nggak ada yang jadi setan di pekerjaan, nggak ada yang jadi setan di gereja. Semua jadi malaikat. Cuman 2 orang. Semua mau jadi malaikat. Dan kita mau belajar rendah hati. Katakan amin. Nah, orang yang rendah hati adalah apa? Nganggap yang lain lebih penting. Nganggap yang lain lebih utama. Saudara, kerendahan hati dimulai dari apa? Sadar diri bahwa di hadapan Tuhan, kita ini cuman hamba. Sadar diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kadang-kadang ya, kita ini lupa diri, lupa daratan. Saudara, waktu saya pengen ke Indonesia kemarin, saya sempat diajak untuk makan di rumah orang super kaya. Dan orang berkata, itu keluarga super rich, ya, crazy rich. Dan waktu jalan dengan beberapa bantuan masuk rumahnya, wah saya kaget. Semua yang kita rindukan itu ada di rumah itu. Bahkan akhirnya kita diajak untuk tur. Dari setiap lantai, tiap ruangan, sampai basement, sampai kamar pribadinya. Saudara, saya kaget karena ternyata lukisan-lukisan yang ada di dinding rumahnya, ada yang menginfo, Pak itu ratusan juta. Pak itu miliaran. Ada yang lagi. Terus kemudian ada lagi ukiran-ukiran yang antik. Ya, dari marble, tapi di dalamnya bisa kena dikasih lampu, bisa keluar cahayanya. Pak itu 100 juta. Ada lagi ternyata saudaraku, yaitu bonsainya saudaraku menarik sekali. Dan ada yang ngomong, Pak itu menang daripada sebuah kontes dan itu harganya sekian mahal, ratusan juta. Wih, saya minder saudara itu. Lalu kemudian saudaraku, kami lihat juga burung-burungnya di pekarangan. Bahkan kemudian ada koleksi-koleksinya, baik dari motor-motor yang aneh, sampai mobil-mobil beberapa merek terkenal saudaraku. Wow, dan kan Anda tahu saya kaget, sampai ke basement ada tempat khusus salon. Saya tanya, namanya buka salon? Oh enggak, yang lain kan datang ke salon. Kalau kami telepon, kami panggil salon datang ke rumah, saudaraku. Jadi untuk ngecat, nyemir, ngeblow, itu semua. Itu orang super rich. Lalu selesai, saya bilang begini, terima kasih. Kami dibawa lihat surga di bumi ini. Ya kan? Tapi saya bilang, ingat bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua cuman titipan Tuhan. Toh nanti rumah seluas seperti ini, sehebat seperti ini. Kalau kita mati tetap sama. 2 kali 1. Apa ada yang rencana saudara ketika mati 10 kali 10? Tetap sama. 2 kali 1. Dan akhirnya mereka berkata, betul. Semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo, jangan sampai lupa diri. Kita merasa kita terkenal. Kita pandai. Kita punya banyak kekayaan. Ternyata ingat bahwa kita cuman seorang yang dititipi Tuhan. Lalu juga memposisikan Tuhan lebih penting dari diri sendiri. Sehingga kita anggap Tuhan lebih penting dari apapun. Tuhan lebih penting daripada kepentinganku. Bahkan menganggap orang lain lebih penting. Saudara sekalian, ini adalah kerendahan hati. Dan jujur ya, biar kita tambah tua ini, makin cari banyak teman, sahabat. Bukan makin cari banyak musuh, bahkan pertengkaran. Saya berkata pada saudara bahwa saya pun mau terus belajar. Saya ingat tahun 2019, sebelum pandemi, ada yang memberkati kami, sekeluarga vacation ke Hawaii. Dan saat di sana, udara panas tapi pantai. Lalu juga, saudaraku, saya maunya begini. Lalu kemudian anak saya mau begini, istri saya mau begini. Akhirnya saya terutama dengan anak saya yang pertama, Yehuda, ya puji Tuhan hari ini dia ulang tahun yang ke-22 tahun ya. Lagi melayani di bawah. Dan saya sempat ribut dengan anak saya. Bayangin, vacation, liburan, tapi ribut. Dan Anda mengerti, suasana vacation jadi gak bagus. Karena ribut berantem. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Nah akhirnya saudaraku, saya sadar. Maunya vacation liburan. Kok hal-hal kecil saja ribut. Akhirnya saya sadar. Makin tua sekarang kalau kami vacation, makin kami ngerti. Bagaimana belajar makin rendah hati. Saudara saya bilang anak saya begini.
Tadinya kalau saya ngatur semua, hari ini kita kesini, sini. Nah saya ini kan orang organize, saya maunya detail. Hari ini kesini, semua atur. Lalu tiba-tiba akhirnya anak saya ngomong gini, "Pa, Ma, ini vacationnya papa atau vacation keluarga? Vacationnya papa sendiri atau vacation bersama?" Waduh, kalimat itu gelodak. Saya sadar ya, selama ini ternyata vacation saya sendiri, saya atur semua. Kesini, bangunnya jam sekian, pokoknya pulang sekian. Saya kan punya target. Apalagi saudaraku, gak mau rugi kasarnya. Dari buka sampai malam pokoknya harus begini. Lalu akhirnya saya bilang, oke. Well, sekarang kalian tambah besar, maka ini vacation kita bersama. Kalian yang nentukan, maunya kemana, berangkat dari hotel jam berapa. Saya itu kalau mau vacation, jam 5 kalau sudah bisa sudah keluar dari hotel. Saudara. Lah anak saya maunya apa? Loh nyantai kan? Bangun sebangunnya. Saya tanya sebangunnya jam berapa? Ya bisa jam 10, jam 11, jam 12. Loh saya kadang-kadang, nah saudaraku, tapi di situ saya sadar ini belajar rendah hati. Pokoknya nggak boleh ribut. Dan puji Tuhan, kemarin ke Jepang ada hawa panas benar-benar saudaraku. Di Korea juga ada hawa panas, saudaraku. Tapi puji Tuhan, kami nggak ribut karena kami belajar masing-masing rendah hati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi suasana vacation ya nggak terganggu. Walaupun juga kadang-kadang ada yang buat emosi, tapi kami belajar rendahkan hati. Kalau nggak ribut terus, bayangin. Anak-anak itu kan selalu kalau ditanya, mau makan apa? Selalu mereka akan bilang ini, kita coba local food. Kita ada di negara Eropa, kita ada di Jepang, ya cari makanan Jepang, cari makanan Korea. Nah kalau mereka tanya saya, mau makan apa? Chinese food. Selalu saya akan Google, ya Chinese food yang terdekat di Semak ini, saudaraku. Ya kan, dari tempat itu. Nah, saudaraku di situ saya mulai belajar rendah hati. Mengorbankan kepentingan pribadi, ya kan. Ya udah, kalian yang milih, kalian udah besar, ya kan. Tapi akhirnya kita ngobrol, ya oke, ini yang kami mau, oke. Terutama anak-anak sekarang, kita jadi korban TikTok. Percayalah, ya kan. Pokoknya harus makan ke sini, harus shopping ke sini. Padahal udah dicoba mahal-mahal, antri panjang, nggak enak. Akhirnya mereka nyerah, ya udah, papa maunya apa hari kedua? Papa mau ini, oke, salaman, deal, happy, semua happy, dan akhirnya vacation jadi tenang, saudaraku. Nah kalau enggak, masing-masing sombong-sombongan. Ngotot-ngototan, wah ribut. Nah hari ini mari kita belajar. Dari pengalaman sederhana ini, mari kita belajar saling merendahkan hati. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah yang ketiga, yang terakhir, harga bagi kesatuan. Balik Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nggak cuma sendirian loh ya, hidup bersama. Kata bersama saya, hidup bersama. 2, 3. Kita boleh punya me time, tapi ingat ada waktu kebersamaan. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh cara pandang Kristus, belajar perasaan Kristus. Nah, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan gengsinya. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya. Dan tak sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan Yesus yang maha kuasa, maha mulia, rela menjadi orang pribadi yang membayar harga bagi kesatuan. Karena dosa, maka antara manusia dengan Tuhan ada sebuah pertengkaran, ada sebuah perpecahan, perpisahan. Maka Yesus rela menyatukan dengan membayar harga di kayu salib. Harus ada orang yang mau bayar harga bagi kesatuan. Bahkan Tuhan Yesus rela turun ke dunia. Bayangin. Dalam semua kemahakuasaannya. Bahkan jadi manusia. Bahkan jadi hamba. Seperti kita. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan toleransi dan kompromi dengan manusia. Agar manusia bisa diselamatkan.
Nah, dari ayat ini kita belajar harga kesatuan yang ketiga. Siap hidup toleransi dan kompromi. Ayo ucapkan 2, 3. Siap hidup toleransi dan kompromi. Kesatuan kerukunan selalu membutuhkan kesiapan untuk toleransi dan kompromi. Ucapkan 2 kata penting. Toleransi. Kurang keras. Toleransi. Kata bersama saya kompromi. Lebih keras. Kompromi. Apa arti toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Sikap menghormati serta menerima pendapat dan pandangan yang berbeda. Suami istri pandangannya beda-beda. Orang tua anak. Semua kita berbeda. Nah, kalau kita masing-masing mau menghargai pendapat yang berbeda, cara pandang yang berbeda, maka di situ terjadi toleransi. Sehingga itu akan menjadi harga bagi kesatuan. Nah, kata penting yang kedua adalah kompromi. Apa arti kompromi? Kesepakatan yang diambil dari berbagai pihak yang berbeda pendapat. Dari berbagai pendapat berbeda, kita toleransi. Oke. Kita hargai ya, kita nggak menghina ya. Oke. Lalu kemudian kompromi. Oke, dari semua pendapat yang berbeda, ayo kita kompromikan. Mana yang baik di antara yang baik. Kita godok bersama, kita rundingkan bersama. Akhirnya sepakat. Itu kompromi. Dan ingat, kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Namun pernikahan akan bahagia justru kalau ada kompromi-kompromi antara kepentingan suami istri, orang tua anak. Dan di situ kompromi akan membawa kerukunan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus disebut sahabat orang berdosa. Namun ia tetap menentang dosa. Dan Yesus tidak menyetujui dosa, apalagi ikut melakukan dosa. Ada orang bilang kompromi, lalu malah kebablas. Kompromi, pokoknya apa-apa kompromi. Loh ya enggak bisa. Kalau memang Alkitab berkata bahwa jalan keselamatan cuma melalui Yesus, kita menghargai agama lain, tapi kita tetap tahu kebenaran. Yesus satu-satunya jalan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita menghargai orang-orang yang kelompok LGBT, namun tapi tetap Alkitab berkata bahwa yang Tuhan kehendaki, laki-laki dan wanita, itulah kehendak Tuhan. Jadi kompromi bukan kemudian apapun kita terima, itu namanya bodoh. Tapi saudaraku, dalam proses kesatuan, kita perlu toleransi dan kompromi. Ucapkan bersama saya, toleransi dan kompromi. 2, 3. Wujud toleransi dan kompromi dalam sebuah kesatuan itu apa? Kita harus sediakan room for mistake. Ruang bagi kesalahan. Kata bersama saya, ruang bagi kesalahan. 2, 3. Kita harus sediakan forgiveness, pengampunan. Kita harus sediakan second chance, kesempatan kedua. Nah kan sama Tuhan dengan kita. Maka jangan pernah Anda menuntut kesempurnaan. Kalau Anda sadar Anda perlu pengampunan dari Tuhan, dari orang lain, maka orang lain juga perlu pengampunan dari kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita bisa buat salah, kita nggak sempurna, makanya jangan tuntut pasanganmu harus sempurna. Engkau akan stres. Saya sebagai gembala sadar, nggak ada jemaat yang sempurna, nggak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Makanya saya belajar untuk memberi room for mistake. Anda bisa buat salah, Anda bisa buat kekeliruan. Saya mau belajar memberi ruang kesalahan. Saya memberi pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni saya juga harus mengampuni saudara. Tidak ada yang amin, amin. Demikian juga saya memberikan second chance, kesempatan kedua. Karena Tuhan juga memberi second chance. Nah hal yang sama, kalau saya sebagai gembala memberi room for mistake buat saudara. Karena saya sadar Anda nggak sempurna. Jangan tuntut pendeta harus sempurna. Dan akhirnya kalau Anda lihat kesalahan saya, Anda nggak mau ngampuni. Saudaraku jujur, kita harus belajar bisa kompromi dan juga toleransi. Karena semua kita belum sempurna. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke? Nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada pemimpin yang sempurna.
Saudara percayalah, nggak ada juga suatu gembala yang sempurna. Pendeta semua, kemanapun Anda pergi akan lihat ketidaksempurnaannya. Justru di situ kita harus memberikan ruang bagi kesalahan, pengampunan, dan juga kesempatan kembali. Yang mengerti katakan. Nah gini ya, kadang-kadang kita ini punya idealistis. Idealistis, apalagi Anda yang suka drakor, drama Korea. Lalu Anda memimpikan pernikahan itu ya harus romantis seperti drama Korea. Pokoknya harus penuh dengan keharmonisan. Nah, istri saya salah satu bucket listnya itu pingin ke Korea Selatan. Karena dia lihat, wow, drama Korea. Wanitanya cantik-cantik, pipinya licin semua. Sampai lalat menclok kepleset. Prianya ganteng-ganteng, tinggi, kurus-kurus. Pipinya halus. Jadi dia bilang, ayo ke Korea Selatan. Lalu ada teman yang, ayo pelayanan sekalian. Saudara, jujur ya. Waktu kami ke Korea Selatan, ternyata tidak seindah di drama Korea. Realitanya, waktu kami jalan, saya kaget. Ada juga yang jerawatan. Kan Korea terkenal kosmetiknya, ya kan? Saya pikir pasti semua kinclong, ternyata ada jerawatan. Ada juga orang Korea yang kelebihan lemaknya. Karena kita pikir semuanya langsing-langsing, tinggi-tinggi. Ada juga yang kelebihan lemak, ya kan? Bahkan beberapa kali waktu kami jalan ke Myeongdong, pasar malam, tiba-tiba Bethany nyenggol saya, Papa, lihat. Saya lihat ada wanita, perbannya di sini. Ditarik perban, mukanya bengep semua. Kayak habis pencuri digebukin orang sekampung. Lalu saya bilang, habis operasi plastik. Oh iya Pak. Nanti jalan yang lain lagi, yang sininya perban. Saya bilang, habis operasi plastik. Jadi di Korea itu katanya ada tur khusus operasi plastik. Dari Indonesia. Dan Anda tahu saya sudah appointment mau operasi plastik. Tapi dokternya ternyata lagi vacation ke Amerika. Jadi akhirnya saya batalkan. Dan diberitahu sama asistennya, ada plastik kantong kresek. Mau enggak katanya? Saya bilang enggak mau. Nah, just joking. Nah, Anda tahu, jadi akhirnya sejak itu saya dengan istri mulai curiga. Kalau ada orang Korea yang ininya panjang, kecil, pokoknya hidungnya mancung, istri saya pasti operasi. Bahkan istri saya penasaran, berapa harganya ya? Saya bilang, enggak apa-apa lah kalau operasi di Korea, asal jangan operasi di Thailand. Kalau operasi Thailand, lain nanti jadinya. Dan Anda tahu, kita kan jujur ya, memimpikan. Punya suami, seromantis kayak yang di drama Korea. Lembut, sopan. Kita memimpikan punya istri, seperti yang di drama Korea. Cantik, lembut, senyum terus. Waktu kami ke sana, realitanya berbeda sis. Berbeda bro. Maaf kata, ternyata di sana kasar. Suka teriak-teriak. Nada tinggi. Anda pernah ke Chinatown kan? Kalau Anda makan di restoran China, kan Anda pikir kayak orang berantem kan? Lah saya waktu ke sana juga sama. Saya pikir ada ribut, ada berantem. Apalagi kemudian saya dengan istri, dengan keluarga pingin baju, foto pakai baju daerah Korea. Jadi saya sudah booking online, udah bayar mahal, lalu satu hari sebelumnya mau ke sana dan mau booking fotografer. Mahal, nggak apa-apa, yang penting momen tertentu. Sampai di sana saya baru nyodorin, belum ngomong apa-apa. Yang nerima saya, Inggrisnya nggak bagus. Saya juga nggak ngerti Korea. Dan dia teriak, wah, kayak orang marah sama saya. Langsung istri saya langsung tahu saya, pegang saya. Ayo minggir. Kenapa? Dia udah lihat mulai, minggir. Kalau enggak, ribut juga saudaraku. Dan tahu, dan ternyata saya ngobrol dengan pendeta lokal di sana, pendeta senior, dan juga pendeta Indonesia yang dampingi kami. Kemudian dia ngomong, kita tanya, gimana orang Korea? Aduh Pak, yang prianya bosinya bukan main. Itu istrinya disuruh kerja, beresin rumah. Suaminya cuman pokoknya nyantai-nyantai.
Oh gitu ya. Jadi tak seindah seperti drama Korea realitanya. Dan Anda tahu saudara, ternyata mereka itu seringkali kalau kerja, lu pokoknya harus bisa kerja. Bisa enggak bisa, harus bisa. Bahkan kalau lu enggak bisa, terjun dari lantai atas, terjun. Nanti kalau kamu sudah terjun, bunuh diri maksudnya. Saya akan ikut terjun. Waduh kasar banget. Bahkan suka njitak. Jadi suka dijitak gitu. Waduh, saya bilang kasar banget ya. Jadi enggak seindah seperti warna aslinya. Bahkan waktu saya sampai pelayanan ke gereja lokal sana, selesai acara diajak foto bersama. Rupanya saya kaget. AI gereja itu, sekian puluh orang, langsung bilang sama istri saya, beautiful, beautiful. Rupanya wanita Amerika lebih cantik daripada wanita Korea. Dan saya langsung sebagai suami, ya kan, karena istri saya dianggap cantik dan akhirnya minta foto bersama, saudaraku. Saudara, bahkan katanya gini, senang minum soju sampai mabuk. Sedih, stres, minum soju juga sampai mabuk. Memang enggak semua loh ya. Ada banyak orang Korea Selatan yang baik. Ya, tapi intinya adalah ternyata saudara realita enggak seindah seperti impian kita. Hari ini jangan mimpikan Anda punya keluarga harmonis semuanya seperti drama Korea. Terima kenyataan. Suamimu pelit, enggak apa-apa. Yang penting tetap setia. Nggak ada yang tepuk tangan kan ibu-ibu. Istrimu cerewet, nggak apa-apa. Yang penting setia. Nggak ada yang amin bapak-bapak. Saudara, jangan tuntut kesempurnaan. Tapi justru kita rela kompromi dan juga toleransi. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, bayarlah harga bagi kesatuan. Agar terjadi kerukunan dan kebangkitan besar. Saudara, harga bagi kesatuan yang pertama, rela mengorbankan kepentingan pribadi. Kepentingan siapa yang kau kejar selama ini? Apakah kita egois, mau menangnya sendiri, ataukah kepentingan Kristus dan kepentingan bersama yang kita utamakan? Yang kedua, mau merendahkan diri. Kita sadar diri semua karena anugerah. Nggak ada yang kita bisa sombongkan. Dan yang ketiga, siap hidup toleransi dan kompromi. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa, tapi pernikahan bahagia, gereja akan kuat, komunitas akan kuat kalau ada kompromi-kompromi, di mana dari perbedaan kita saling menghargai dan kita akan diskusikan dan ada kesepakatan. Yang mau bayar harga kesatuan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan.